Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku sekalian Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya. Masih tetap semangat kan belajarnya, harus tetap semangat. Oke, hari ini Bunda akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait materi mengenal berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi di sini Bunda akan menjelaskan materi tentang mengenal berbagai bentuk pecahan. Oleh sebab itu, tolong anandaku sekalian disimak baik-baik ya. Silahkan menonton. Jadi hari ini Bunda akan menjelaskan materi tentang mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Bunda ada satu buah pizza. Kemudian satu buah pizza ini Bunda potong menjadi 4 bagian. Kemudian Bunda makan 2 potong bagiannya. Nah, masih ingat nggak bagaimana cara menuliskan bentuk pecahan dari potongan pizza yang Bunda makan? Berapa ya? Ya, betul sekali. Jadi bentuk pecahan dari pizza yang Bunda makan yaitu 2/4. Ini merupakan bentuk pecahan dari pecahan biasa. Jadi 2/4 ini termasuk jenis bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih Bunda maksud pecahan murni dan pecahan tidak murni? Di sini Bunda akan menjelaskan apa itu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jadi, pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ingat, kata kuncinya itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, Bunda kasih ya, di sini Bunda ada pecahan yaitu 2/4. Kita ketahui 2 itu sebagai apa kalau di dalam pecahan? Ya, 2 itu merupakan pembilang, sedangkan 4 itu merupakan penyebut. Tadi, pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau kita lihat di sini, bilangan 2 ini lebih kecil kan dari bilangan 4? Oleh sebab itu, 2/4 termasuk pecahan murni. Nah, Bunda kasih contoh lain dari pecahan murni, yaitu 11/12. Kalau kita lihat di sini, 11 itu lebih kecil kan dari 12. Oleh sebab itu 11/12 termasuk ke dalam pecahan murni. Bagaimana Bunda kalau misalnya pecahan tidak murni? Nah, pecahan tidak murni kebalikan dari pecahan murni. Kalau pecahan murni tadi dia pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bunda akan memberikan contohnya ya. Nah, di sini Bunda ada contoh dari pecahan tidak murni. Jadi di sini ada pecahan 7/4. Kita ketahui 7 tadi adalah sebagai pembilang dan 4 adalah sebagai penyebut. Pecahan tidak murni itu sesuai dengan definisi yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau kita lihat di sini, 7 itu lebih besar dari 4. Oleh sebab itu 7/4 termasuk ke dalam pecahan tidak murni. Nah, Bunda kasih contoh yang lain, yaitu 12/10. 12/10 ini termasuk pecahan tidak murni karena 12 atau pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 10. Oke, sampai sini jelas anandaku sekalian bisa ya membedakan mana pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni tadi, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ternyata pecahan tidak murni ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Apalagi tuh Bunda pecahan campuran? Apa itu pecahan campuran Bunda? Jadi pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bagaimana ya bentuknya? Oke, di sini Bunda akan berikan contoh dari bentuk pecahan campuran, yaitu 5/1/6. Jadi dibacanya itu 5/1/6. 5 itu disebut sebagai bilangan bulatnya, sedangkan 1/6 itu disebut sebagai pecahannya. Untuk menuliskan pecahan campuran,
bilangan bulatnya itu selalu berada di antara garis bilangan ya. Jadi 5-nya tuh selalu berada di antara garis bilangan pecahan ini. Kalau misalnya Anandaku tulis 5-nya tuh berada di dekat sini, itu salah, karena nanti dibacanya bukan 51/6, melainkan 51/6. Jadi ingat selalu menuliskan bilangan bulatnya di antara garis bilangan pecahan ini ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau udah jelas, Bunda lanjutkan. Coba Anandaku sekalian perhatikan, jika suatu pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, Anandaku masih ingat nggak definisi dari pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Ya, betul sekali. Itu merupakan pecahan tidak murni. Jadi, tadi kan Bunda udah jelasin, pecahan tidak murni itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Oleh sebab itu, di sini Bunda akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara mengubah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu menjadi pecahan campuran. Di sini Bunda ada contoh pecahan 13/10. Kalau kita lihat, 13 ini lebih besar daripada 10 kan? Oke, kita akan mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ingat, di dalam pecahan per ini itu disebut sebagai pembagi. Jadi 13 dibagi 10. Atau bisa kita biasa sebut 13/10 ya. Jadi sini Bunda akan membaginya secara menurun. 13 dibagi 10. Oke, 13 dibagi 10 berapa ya Anandaku sekalian? Paling mudahnya Anandaku sekalian cari bilangan yang dikali 10 itu hasilnya mendekati 13, tapi tidak boleh lebih ya. Coba kalau misalnya 10 dikali 1, 10. Oke, kalau 10 dikali 2, 20. 20 itu hasilnya lebih besar atau melewati dari bilangan 13. Maka dari itu kita menggunakan hasil pembagi 13 dibagi 10 itu yaitu 1. Karena tadi 10 dikali 1 itu hasilnya mendekati dengan 13. 1 dikali 10 yaitu 10. Kemudian kita kurangkan 13 dikurang 10 yaitu sisa 3. Nah, di sini Bunda akan memberikan cara bagaimana menuliskan pecahan campuran dari hasil pembagian ini. Jadi, 1 ini akan menjadi bilangan bulat di dalam pecahan campuran. Bisa kita tuliskan 1 itu sebagai bilangan bulatnya. Kemudian 3 ini adalah sisa dari pembagian 13 dibagi 10. Sisanya ini akan dijadikan sebagai pembilang. Nah, sedangkan penyebutnya itu akan tetap ya. Jadi, di dalam pecahan campuran itu yang berubah hanya bilangan bulat dan pembilang, sedangkan penyebutnya akan tetap sama. Bilangan bulat itu merupakan hasil dari bagi, kemudian pembilang itu merupakan sisa. Sampai sini jelas Anandaku sekalian? Oke, Bunda harap semuanya paham ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nih, Bunda ada contoh lagi. Ubahlah pecahan 18/4 menjadi pecahan campuran. Jadi kita akan ubah menjadi pecahan campuran. 18 ini kita bagi 4. Berapa ya 18 dibagi 4? Kita cari biar lebih mudah, cari bilangan dikali 4 yang mendekati hasilnya 18. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2 itu 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20. Oke, kalau 4 dikali 5, 20 berarti melewati ya. Hasilnya dengan 18 berarti kita ambil 4 dikali 4. Jadi, hasil dari 18 dibagi 4 yaitu 4, karena 4 dikali 4 itu hasilnya mendekati 18 ya. Jadi 4 dikali 4 yaitu 16. Kemudian kita kurangkan 18 dikurang 16 berapa ya? 8 dikurang 6 yaitu 2. 1 dikurang 1, 0. Jadi 18 dibagi 4 yaitu hasilnya 4, menyisakan 2. Jadi bisa kita tuliskan 4 itu sebagai bilangan bulat di dalam pecahan campuran, 2 itu sebagai pembilang, dan 4 itu sebagai penyebutnya. Nih, nah kalau kita perhatiin, pecahan campuran 4, 2/4 ini ternyata bisa disederhanain. Bagaimana ya caranya menyederhanakan sebuah pecahan campuran? Nah, ingat Anandaku, dalam menyederhanakan pecahan campuran, itu bilangan bulatnya tidak boleh kita sederhanakan. Jadi yang hanya boleh sederhanakan yaitu pecahannya.
Jadi sini kita hanya boleh menyederhanakan pecahannya, yaitu 2/4. Jadi penyebutnya tetap sama, yaitu oleh sebab itu bilangan bulatnya tetap sama, yaitu 4. Kemudian pecahan dari 2/4-nya kita sederhanain. Bilangan berapa ya yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama? Ya, betul sekali, yaitu bilangan 2. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi hasil dari pengubah pecahan biasa 18/4 menjadi pecahan campuran yaitu 4, 1/2. Sampai sini Anandaku jelas? Bunda harap semuanya paham ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nah, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya Bunda? Tadi kan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Jadi di sini Bunda akan memberikan contoh. Jadi di sini ada pecahan 5 2/3. Bagaimana ya cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Jadi coba perhatiin sama-sama. Untuk mengubah pecahan campuran 5 2/3 menjadi pecahan biasa, yaitu penyebutnya itu kita kalikan dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya akan kita tambah dengan pembilang. Jadi 3 dikali 5 yaitu 15, kemudian 15 ditambah 2 yaitu 17/3. Jadi ingat Anandaku, 3 ini kita kali 5, hasilnya 15. Ingat 15. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya kita tambahkan dengan pembilang. 15 ditambah 2 yaitu 17. Penyebutnya itu tidak berubah, akan tetap sama. Penyebutnya yaitu 3. Nah, Bunda kasih contoh lain. 8/3/5. 8/3/5 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 5 dikali 8. Berapa ya 5 kali 8? Ya, betul, 40. Kemudian 40 ditambah 3 yaitu 43/5. Jadi, hasil dari pengubah pecahan campuran 8/3/5 menjadi pecahan biasa yaitu 43/5. Sampai sini jelas Anandaku sekalian? Bunda harap semuanya paham ya. Jadi ingat, kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu penyebutnya kita kali bilangan bulat, kemudian hasilnya kita tambah dengan pembilang. Oke, mungkin Bunda cukupkan penjelasan materi pada hari ini. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.